Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada sore hari ini saya dapat bersilaturahim dengan kelas A dalam rangka mata kuliah pendidikan agama. Insya Allah pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan materi tentang agama ya, tentang agama. Ini materi yang ketiga, insya Allah. Betul ketiga ya? Apa itu agama? Apakah ada satu orang yang bisa memberikan jawaban? Silakan. Mungkin pernah baca atau dengar apa itu agama? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Nah, untuk mengetahui apa itu agama, kita coba lihat dari 3 sudut pandang ya. Dari 3 sudut pandang, yaitu yang pertama dari sisi etimologis bahasa, kemudian dari sisi terminologis, dari sisi istilah, dan yang ketiga dari sisi asal-usul agama. Nah, untuk asal-usul agama kita nanti akan melihatnya dari aspek teori ya yang dikemukakan oleh para ahli agama ya secara umum. Secara etimologis ya, agama itu, istilah agama ada dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Sanskerta, bahasa Eropa, dan bahasa Arab atau bahasa Semit. Dalam bahasa Sanskerta, agama, ya, kata agama itu berasal dari kata a dan gama. A berarti tidak, gama berarti kacau atau kocar kacir. Agama itu dalam bahasa Sanskerta adalah tidak kacau atau tidak kocar kacir. Artinya apa? Ya, bahwa agama itu berarti teratur. Ini menyangkut peran agama bagi penganutnya, bahwa orang yang beragama itu hidupnya akan teratur, tidak kacau. Kemudian yang kedua, dalam bahasa Sanskerta, dari kata a dan gam. A tidak, gam pergi. Artinya agama tidak pergi. Maksudnya agama itu diwariskan secara turun-temurun. Agama memiliki sifat diwariskan secara turun-temurun. Kalau kita sebagai seorang muslim, bahwa kita dapat beragama itu karena dari orang tua. Orang tua dapat dari kakek, kakek dapat dari buyut, buyut dari jangkawareng, jangkawareng dari udeg-udeg, udeg-udeg dapat gantung siwur dari gantung siwur dari galengan, dan seterusnya. Ya, nah itu. Jadi kita dapat agama berdasarkan pada keturunan. Kemudian yang ketiga, kata agama dari kata agama dalam bahasa Sanskerta. Artinya apa? Agama, kitab suci. Hal ini mengandung arti bahwa ajaran agama biasanya tersimpan dalam kitab suci. Jadi setiap yang disebut agama pasti memiliki kitab suci. Ya, kenapa? Karena ajarannya ada di situ. Ajarannya ada di kitab suci. Umat Islam sebagai agama maka memiliki kitab suci, yaitu Al-Quran, di mana ajaran Islam itu ada di dalam Al-Quran, ya, dan hadis tentunya. Kemudian yang keempat, masih dalam bahasa Sanskerta, kata agama itu berasal dari kata gam dalam bahasa Sanskerta. Artinya apa? Tuntunan. Agama mengandung ajaran-ajaran yang dapat menjadi tuntunan hidup bagi para penganutnya.
Jadi seorang yang beragama itu yaitu orang yang mengikuti tuntunan ajaran agama yang dianutnya. Seorang muslim maka ia mengikuti tuntunan hidup dari ajaran-ajaran Islam. Dalam bahasa Eropa dikenal istilah religion atau religi. Religion itu dalam bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, dan Jerman. Sedangkan religi itu dalam bahasa Belanda. Baik religion maupun religi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu religio, di mana religio memiliki dua akar kata, yaitu religer sama religer. Religer artinya mengikat. Ini berhubungan dengan sifat agama yang mengikat penganutnya. Kenapa? Karena dalam beragama itu ada ikatan batin antara Tuhan dengan manusia. Kalau bagi kita ada ikatan batin antara Allah dengan hamba, antara Khalik dengan hamba, antara Khalik dengan makhluk, ya. Nah, ikatan itu harus dipegangi dan dipatuhi oleh manusia. Jadi tadi berupa ikatan batin. Yang pertama, ikatan-ikatan tersebut harus dipegangi dan dipatuhi oleh manusia. Bentuk ikatan ini dalam bentuk aturan, ya, aturan-aturan dari agama. Kalau dalam Islam, saya mencontohkannya di dalam Islam yang paling mudah karena kita sebagai seorang muslim muslimah. Ya, apa yang harus dipatuhi? Aturan-aturan Allah. Dari mana aturan Allah itu? Dalam Al-Qur'an. Ya, dalam As-Sunnah. Itu karena Al-Qur'an As-Sunnah termasuk yang diakui Allah sebagai aturan Allah dan Rasulnya. Nah, itu harus dipegangi dan dipatuhi oleh manusia. Kemudian yang kedua, ikatan tersebut berpengaruh pada kehidupan manusia sehari-hari. Ya. Jadi ketika seorang muslim mematuhi aturan Allah, Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka aturan itu yang kita pegangi, yang kita patuhi akan berpengaruh pada kehidupan manusia sehari-hari, berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ya, ketika Allah perintahkan sholat, kemudian sholat kita patuhi, ya, dan sholat itu terefleksi dalam kehidupan kita sehari-hari, berpengaruh pada kehidupan sehari-hari, maka kita akan menjadi orang baik. Artinya bahwa perintah Allah itu berpengaruh kepada kehidupan kita sehari-hari, manakala perintah Allah itu kita laksanakan dan kita patuhi. Kemudian yang ketiga, ikatan-ikatan tersebut berasal dari kekuatan yang lebih tinggi dari manusia, yaitu kekuatan gaib yang tidak dapat diindra. Aturan Al-Quran itu berasal dari Allah. Allah itu adalah yang maha gaib. Allah itu zatnya tidak bisa diindra, ya, tidak bisa dilihat. Allah bisa dilihat manakala kita menjadi ahli surga. Mudah-mudahan semuanya kelas ini, kelas apa? Kelas A ya, menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu saat nanti kita dapat bertemu dengan Allah, melihat zat Allah. Karena Allah akan memperlihatkan diri di surga, memperlihatkan zatnya sebagai tambahan nikmat di surga. Jadi kalau surga itu luar biasa ya, di dalam Al-Qur'an digambarkan keinginan apapun kita itu Allah akan berikan di surga. Ada ya. Semuanya kenikmatannya luar biasa di situ, tapi ada satu nikmat yang lebih dari nikmat surga, yaitu nikmatnya melihat zat Allah. Itu digambarkan ketika ahli surga, penduduk surga sedang menikmati makanan surga, ya, kelezatan surga, tapi kemudian zat Allah memperlihatkan diri di surga, maka hidangan surga pada waktu itu dilupakan oleh ahli surga, dan ahli surga fokus kepada zat Allah, saking nikmatnya melihat zat Allah. Nah itu, ya. Jadi kekuatan Al-Quran itu berasal dari Allah yang maha gaib. Kemudian akar kata yang kedua dari religio adalah releger. Artinya mengumpulkan.
membaca. Maknanya apa? Kumpulan cara mengabdi kepada Tuhan atau muatan yang dikandung dalam agama adalah kumpulan cara mengabdi kepada Tuhan. Di situ. Jadi agama itu adalah kumpulan cara-cara mengabdi kepada Tuhan. Hanya ada di dalam agama saja bagaimana cara mengabdi kepada Tuhan, bagaimana cara ibadah kepada Tuhan. Dalam Islam hanya ada di dalam ajaran Islam saja bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana cara mengabdi kepada Allah. Ya, nah, itu yang disebut dengan religion atau religi dalam bahasa Eropa. Jadi ada religion atau dan religi. Ya, tuh. Selanjutnya, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Semit, dikenal dengan istilah ad-din. Ya. Ad-din itu memiliki arti yang pertama, undang-undang, hukum, peraturan. Artinya apa? Bahwa agama membawa hukum, agama membawa peraturan, agama membawa undang-undang. Jadi setiap agama sebenarnya di situ membawa undang-undang, membawa hukum, membawa peraturan. Islam sebagai agama, ya Islam membawa undang-undang, membawa hukum, membawa peraturan. Di mana undang-undang, hukum, peraturan Islam ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sebagai sumber pokoknya. Ya. Nah, selanjutnya, ad-din berarti menguasai atau menundukkan atau patuh. Artinya agama memiliki sifat menguasai diri para penganutnya. Ya, menguasai, menundukkan. Dengan apa? Dengan aturan. Ya, ketika misalnya Allah mewajibkan aturan bagi penganutnya, ya, mewajibkan untuk sholat, mewajibkan untuk puasa, ya, dalam ibadah mahdoh di situ, mewajibkan untuk menghindari riba, misalnya dalam transaksi muamalah, ya, transaksi bisnis, maka itu mengandung kewajiban yang harus dilaksanakan. Itu, ya. Jadi, ya kalau yang namanya kewajiban harus dilaksanakan. Meskipun tidak ada paksaan, ya, tapi memaksa. Kenapa? Di situ menguasai, menundukkan, ya harus dilaksanakan. Karena kalau tidak dilaksanakan ada konsekuensi, dilaksanakan ada konsekuensi, tidak dilaksanakan ada konsekuensi. Ya, dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan dapat siksa. Itu. Jadi kalau misalnya kita mengajak saudara kita, teman kita, mengajak kemudian, mari kita sholat, waktu sholat sudah tiba, tapi kemudian saudara kita dengan entengnya berdalil la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Maksud dalil itu, ya, tidak ada paksaan dalam agama, artinya tidak boleh kita memaksa orang non-muslim menjadi muslim. Tidak boleh kita memaksa. Tetapi kalau dengan sukarela, ya, mau masuk Islam, dipersilahkan. Tapi kalau tadi kasusnya seorang muslim diajak untuk sholat di situ, maka harus dipaksa di situ. Kenapa? Karena sudah mengikrarkan diri dengan 2 kalimat syahadat sebagai seorang muslim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka ya harus sholat, dipaksa. Kalau tidak sholat, tadi mendapat siksa. Ya, tidak sholat tadi, tidak melaksanakan kewajiban, maka mendapatkan utang. Dan ad-din itu juga berarti maknanya adalah utang, dari kata ad-dain di situ. Dan utang itu harus dibayar, harus dibalas. Maka makna ad-din juga adalah balasan. Jadi balasan itu setiap perbuatan kita baik dan buruk di dalam agama pasti akan dibalasi. Tadi perbuatan baik dibalas baik, perbuatan buruk dibalas dengan keburukan juga. Itu. Kemudian kata din berarti adat istiadat. Karena agama membawa implikasi perbuatan-perbuatan. Ya, jadi tadi dari dalam perintah ajaran-ajaran agama dalam Islam, perintah Allah, tadi ada sholat, ada puasa, dan lain sebagainya, maka membawa implikasi kepada ketaatan dalam bentuk perbuatan-perbuatan. Bahkan kalau dilakukan secara berulang-ulang, ya, itu akan melahirkan adat istiadat, akan melahirkan budaya.
Karena budaya itu hasil cipta karya karsa manusia. Ya. Budaya Islami mungkin nggak terlahir? Mungkin. Budaya Islami akan terlahir dari orang-orang yang taat beragama Islam, dari orang-orang yang bertakwa. Contohnya, Rasulullah memerintahkan untuk salam, upsus salam. Ya. Dalam konteks tekstual, upsus salam itu mengucapkan salam. Ketika kita bertemu dengan teman, assalamualaikum, bertemu dengan tetangga, assalamualaikum, ya, memberikan salam, mengucapkan salam, maka ketika kita mengucapkan salam berulang-ulang dalam waktu yang lama, itu bisa menjadikan sebuah budaya yang baik di situ, ya, budaya yang baik. Dalam kontekstual, salam itu memberikan keselamatan, ya, itu budaya bermasyarakat keselamatan di situ, memberikan keselamatan. Itu pun budaya, kebiasaan memberi selamat pada orang lain. Kemudian kalau dalam contoh yang lain yang sederhana adalah bahwa senyum itu sedekah, ya. Ketika kita bertemu dengan orang lain, kita tersenyum, dengan saudara kita bertemu senyum, dengan teman kita bertemu senyum, ketika daring juga, ya, silaturahmi kita senyum, maka itu budaya yang bagus, kebiasaan yang bagus di situ, ya. Jadi agama itu membawa implikasi pada perbuatan-perbuatan yang dapat melahirkan adat istiadat atau melahirkan kebiasaan. Yang selanjutnya, agama itu din berarti nasihat, karena di dalam agama berisi tentang nasihat-nasihat. Dalam Islam, aturan-aturan Islam itu sebenarnya berisi tentang nasihat-nasihat. Kalau kita baca Al-Quran, baca As-Sunnah, maka sebenarnya isinya tentang nasihat-nasihat kita untuk dapat berperilaku baik, ya, untuk dapat berperilaku baik. Coba kita meluangkan waktu, ya, beberapa menit untuk bertadabbur Al-Quran. Ketika kita misalnya baca tentang Nabi terdahulu sebelum Rasulullah SAW, membaca tentang ayat yang menjelaskan umat-umat terdahulu, maka itu pun menjadi nasihat bagi kita. Ya, merenungkannya, menghubungkannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah ajaran Islam, ya, agama Islam pada khususnya akan menjadi nasihat bagi kita, bagi pemeluknya. Selanjutnya yang terakhir, kata din itu berarti perhitungan hari kiamat. Karena agama menjadi landasan perhitungan amal. Hanya di dalam agama yang menegaskan bahwa nanti perilaku kita saat ini, perbuatan kita saat ini, aktivitas kita ketika hidup di dunia ini akan diperhitungkan pada hari kiamat nanti. Akan dihisab nanti. Ya, itu. Jadi amal kita yang sederhana, yang kompleks, yang kecil, yang besar akan diperhitungkan nanti pada hari kiamat. Selanjutnya, ya, definisi agama secara terminologi, secara istilah. Saya menyantumkan banyak sebenarnya di definisi agama secara istilah. Saya mencantumkan 3 saja. Ya. Agama adalah suatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal memegang peraturan Tuhan itu dengan kehendaknya sendiri untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Jadi agama itu adalah peraturan Tuhan. Mendorong penganutnya untuk memegang peraturan itu, melaksanakan peraturan itu, demi untuk apa? Mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, ada ad-din tadi, istilah ad-din, agama. Maknanya adalah hubungan ketaatan, ketundukan, kepatuhan, dan penghambaan yang melalui itu, ya, seorang penganut agama mengetahui yang menciptakan, yang menghukumi, yang memberi rezeki, yang mengatur,
yang mengawasi, dan sebagainya, sehingga sampai kepada pengetahuan pada sesuatu yang maha kuasa. Itu ad-din. Ya. Dua definisi ini tentunya didefinisikan oleh orang-orang yang beragama tentunya. Ada satu definisi yang definisi agama yang didefinisikan oleh Karl Marx. Karl Marx adalah seorang ateis. A itu tidak, teis itu Tuhan. Jadi Karl Marx adalah tidak bertuhan, anti Tuhan. Maka Karl Marx pun mendefinisikan agama. Agama menurut Karl Marx adalah candu masyarakat. Jadi agama sebagai sesuatu yang berbahaya bagi masyarakat. Wajar saja dia mendefinisikan seperti itu. Kenapa? Karena dia itu anti agama, tidak suka dengan agama, maka ya mendefinisikan agamanya sebagai candu masyarakat. Nah, dari beberapa definisi itu, ya, dan definisi yang banyak tentang agama secara istilah, ternyata tidak ada satupun definisi agama secara istilah yang disepakati oleh para ahli agama. Kenapa? Karena begitu sulit untuk mendefinisikan agama secara istilah. Ya, ada kesulitan. Ada beberapa alasan kenapa sulit mendefinisikan agama secara istilah. Yang pertama, pengalaman agama adalah soal batini, subjektif, dan sangat individualis. Jadi kalau tadi mendefinisikan agama itu sangat dipengaruhi oleh orang yang mendefinisikan agama tentunya berdasarkan pada pengalaman agamanya. Dan pengalaman agama adalah soal batini, ya, yang ada di dalam batin, sangat subjektif dan sangat individualis. Jadi kalau persoalan batini, persoalan subjektif, persoalan individualis jelas, ya, di situ akan berbeda dengan orang lain di dalam mendefinisikannya, di dalam mendefinisikan agama. Pengalaman si A akan berbeda dengan pengalaman yang lain. Misalnya contoh yang sederhana, ya, pengalaman tentang sholat saja itu persoalan pengalaman agama. Sholat si A dengan si B dengan si C itu akan berbeda di situ, ya. Atau pengalaman tentang tadabbur Al-Qur'an misalnya akan berbeda, ya. Si A begitu nikmat ketika melakukan tadabbur Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, ya. Si B agak gelisah mungkin, si C lebih gelisah, si D kepanasan misalnya mungkin saja. Itu kan pengalaman agama. Ya, sholat pun sama di situ. Ada yang sholatnya nikmat, ya, dapat dilakukan secara khusyuk, ya, dapat merendah kepada Allah dalam sholat. Tapi ada orang yang sholatnya gereda-gerudu gitu kan. Ada yang sholatnya malah sholat menjadi tidak tenang. Nah itu pengalaman agama. Itu sangat batini, subjektif, dan sangat individualis. Alasan yang kedua, ya, kenapa sulit mendefinisikan agama secara istilah, karena pembahasan agama selalu disertai dengan emosi. Jadi kalau kita berbicara tentang agama, selalu memunculkan emosi di dalam diri kita. Ya, di situ. Karena agama itu tadi berhubungan dengan batini. Batini itu ya ada emosi di situ. Taruh saja misalnya begini. Saudara sekalian melihat ada orang masuk masjid pakai sendal, pakai sepatu. Kira-kira batin kita nyaman tidak? Tidak nyaman, ya, tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Dan tidak nyaman itu adalah emosi kita di situ, ya, itu. Kemudian dalam persoalan ikhtilaf misalnya beda pendapat, ya, antara sesama Muslim, taruh saja di dalam sholat, ya, yang paling mudah itu yang paling dikenal ikhtilaf itu di dalam sholat subuh misalnya. Dalam sholat subuh ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Taruh saja ada dua orang, yang satu imamnya tidak kunut, yang satu lagi makmumnya kunut. Setelah selesai kemudian diskusi di situ, ya.
Dan ternyata dua-duanya punya argumentasi. Kata yang kunut dia yang paling benar, kata yang tidak kunut dia yang benar. Nah, itu bisa memunculkan emosi. Bisa jadi dua-duanya keluar dari masjid itu bisa bertengkar, bisa seperti itu, ya. Itu pembahasan agama. Kemudian yang ketiga, konsep tentang agama dipengaruhi oleh orang yang mendefinisikan agama. Ya, itu. Jadi definisi agama itu dipengaruhi sama tadi dalam definisi agama. Orang yang beragama berdasarkan pengalaman agamanya akan mendefinisikan agama dengan baik. Ya, bahwa agama itu sangat bermanfaat dan lain sebagainya. Tapi orang yang anti agama akan mendefinisikan agama ya jelek, seperti Karl Marx, ya, orang ateis, komunis mendefinisikan agama itu bahwa agama itu adalah yang merusak masyarakat. Itu jadi sangat tergantung dari orang yang mendefinisikan agama, sudut pandang orang yang mendefinisikan agama. Kalau sudah tidak suka pada agama pasti, ya, dari sudut apapun akan dicap agama itu jelek di situ, ya. Selanjutnya, ya, ada unsur primer yang secara substantif ada yang harus ada pada sesuatu yang disebut dengan agama. Apa itu? Yang pertama adalah kekuatan gaib. Kekuatan gaib yang dibutuhkan manusia. Karena manusia merasa lemah dan sangat berhajat terhadap pertolongannya. Sehingga dilakukan hubungan baik dengan kekuatan gaib tersebut. Contoh di dalam Islam yang paling mudah di dalam agama kita. Ya, kekuatan gaib itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha gaib. Ya. Dan dibutuhkan oleh manusia. Kenapa? Karena manusia itu merasa lemah. Allah maha kuat. Dan manusia sebagai hamba Allah sangat berhajat sekali terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sering memohon pertolongan kepada Allah baik setelah sholat ataupun ya dalam keadaan kita membutuhkan pertolongan Allah dengan menengadahkan tangan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ. Bahkan dalam sebuah hadis artinya kurang lebih ya bahwa orang yang tidak meminta pertolongan, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai orang yang sombong. Di situ. Padahal manusia itu adalah lemah, harus minta pertolongan kepada yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, yang disebut agama itu adanya keyakinan manusia bahwa kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat sangat tergantung pada hubungan baik dengan kekuatan gaib. Bagi kita seorang muslim, ya, seorang muslimah, kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat kita sangat tergantung pada hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, respon yang bersifat emosional dari manusia dapat mengambil bentuk perasaan takut dan juga dapat mengambil bentuk perasaan cinta kepada kekuatan gaib. Kita beribadah mungkin karena kita takut kepada Allah, ya. Dalam konteks tasawuf, menurut Hasan Basri, seseorang itu beribadah karena khauf dan roja. Khauf itu takut, roja itu pengharapan. Jadi orang itu melakukan ibadah, melakukan sholat karena takut siksa dari Allah Subhanahu wa taala dan rojanya mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, orang beribadah itu karena perasaan cinta kepada Allah. Nah, ini yang dicetuskan oleh seorang sufi wanita, yaitu Rabi'ah al-Adawiyah.
bahwa beribadah kepada Allah itu, sholat itu, puasa itu, haji itu harus atas dasar cinta kepada Allah. Di situ. Ya. Jadi dasarnya adalah cinta kepada Allah. Dasarnya adalah mahabbah kepada Allah. Tidak mengharapkan surga, tidak mengharapkan takutnya neraka, tapi semata-mata mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau sudah cinta, ya mana mungkin Allah menempatkan orang yang dicintainya itu ya di tempat yang tidak nyaman di situ, ya. Meskipun sebenarnya apakah kita nanti itu menjadi tempat di akhirat itu di surga atau neraka sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya menurut Rabi'ah al-Adawiyah ibadah itu dasarnya harus mahabbah, harus cinta. Dan ternyata ya dalam step-step ya, dalam makomat ya, dalam tingkatan sufi ibadah yang paling tinggi itu adalah atas dasar cinta kepada Allah. Dan itu karena itu yang paling sulit. Ya, atas dasar cinta. Kalau atas dasar takut ya mungkin kita ibadah, aduh takut masuk neraka, ya sholat. Ingin surga, harapan masuk surga, ya sholat. Kan? Di situ. Tapi kalau itu dihilangkan atas dasar cinta, ya, maka itu hal yang paling tinggi ibadah yang didasarkan atas dasar mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cinta itu orang rela berkorban. Ya. Rela berkorban harta, rela berkorban nyawa, berkorban pikiran, korban hati itu kan? Ya. Di situ maka semata-mata karena Allah. Di situ. Korban apa saja dari kita kalau dalam rangka mencintai Allah, ya, insya Allah di situ tidak akan dikecewakan. Berbeda kalau kita mencintai manusia, ya, tunggu kekecewaan di situ. Ya, makanya kalau mencintai manusia itu, mencintai makhluk itu biasa-biasa saja, tidak boleh berlebihan. Karena boleh jadi besok atau lusa dia yang paling dibenci di situ. Ya, atau tunggu kekecewaan. Yang keempat, ya, unsur primer yang harus ada dalam sebuah agama adalah paham adanya yang kudus dan suci dalam bentuk kekuatan gaib, kitab suci dan tempat-tempat tertentu. Jadi, sebuah agama harus ada kekuatan gaibnya. Di kita di Islam ada Allah yang maha suci, ya, maha kuat, Al-Aziz, ya, maha kuat. Ada kitab sucinya, ada Al-Qur'an di situ. Makanya Al-Qur'an sebagai kitab suci harus dibaca dan ditempatkan di tempat ditakdim, mengagungkan kitab suci, mengagungkan Al-Qur'an. Kalau dulu saya ngaji bahwa Al-Qur'an itu sampai disuhun, disimpan di atas kepala di situ bawahnya. Minimal didekap gitu, ya. Artinya kita harus litakdim kepada kitab suci. Kemudian ada tempat-tempat tertentu, tempat suci seperti apa? Tempat-tempat ibadah. Bagi kita adalah masjid, rumah ibadah. Ya, kemudian Masjidil Haram, Masjidil Aqsa di situ. Kenapa kemudian umat Islam begitu bersikeras ya untuk membela Masjidil Aqsa? Karena itu rumah suci di samping Masjidil Haram. Di situ. Itu tempat persinggahan Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Di situ ya. Ketika di situ dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha. Mi'raj Nabi itu di Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Bertemu dengan Allah di situ. Dan termasuk tempat yang suci. Tempat sholatnya para Nabi dan Rasul. Di situ. Ya. Itu makanya kemudian ketika Masjidil Aqsa itu mau dibongkar oleh Zionis Israel,
maka umat Islam yang terdekat di situ, ya, di Gaza, Palestina, itu berupaya untuk merebut dan membela. Bahkan sekarang, ya, Turki itu presiden Turki, ya, di situ Erdogan, ya, menjanjikan untuk mengembalikan Masjidil Aqsa karena tempat suci di situ. Bahkan Masjidil Aqsa itu tempat suci bukan hanya umat Islam, Yahudi di situ, ya, kemudian Nasrani di situ, umat Islam. Jadi kalau misalnya ada kelompok orang, ya, yang ingin menghancurkan Masjidil Aqsa, maka sebenarnya dia bukan hanya menghancurkan kesucian tempat ibadah umat Islam, tapi umat Nasrani dan Yahudi juga di situ. Berarti sebenarnya yang mau menghancurkan Masjidil Aqsa itu adalah bukan dari penganut ketiga agama itu, ya. Selanjutnya, teori tentang timbulnya agama. Yang ketiga. Yang pertama ada teori jiwa. Mengapa sih ada agama? Mengapa lahir agama? Mengapa orang melakukan penyembahan? Menurut teori ilmu jiwa, menurut teori jiwa, ya, ini yang dicetuskan oleh Edward Barnett Taylor itu dalam bukunya Primitive Culture dengan teorinya animisme, bahwa asal mula religi, agama adalah diawali dengan adanya kesadaran akan roh atau jiwa. Masyarakat primitif itu sudah bisa memisahkan antara roh dengan jiwa melalui apa? Melalui pengamatannya terhadap orang tidur, melalui pengamatannya terhadap orang mati. Ketika seorang tidur, maka jasadnya ada di tempat tidur. Tapi jiwanya itu mungkin lagi jalan-jalan, mungkin lagi belajar, mungkin ke kampus, mungkin shopping di situ, ya. Nah, kemudian ada orang mati di situ, jasadnya dikubur, ruhnya, jiwanya tetap hidup. Itu orang primitif sudah bisa seperti itu. Nah, tidak hanya sampai di situ kepercayaan orang masyarakat primitif, ya, tidak sampai di situ, tetapi roh orang mati itu tetap hidup, bahkan bisa mengunjungi manusia, ya, dapat menjaga manusia menurut mereka, menjaga manusia yang masih hidup dari kalangan anak cucunya atau teman-temannya atau keluarganya. Bisa juga kemudian roh orang mati itu mengganggu manusia di situ, ya. Sangat tergantung ketika kebiasaan dia hidup. Apakah dia termasuk orang yang suka menjaga, orang baik, berarti nanti rohnya menjaga manusia. Kalau orangnya selalu mengganggu manusia, orang jahat, maka rohnya akan mengganggu manusia. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, pikiran manusia mentransformasikan kesadaran akan adanya jiwa menjadi kepercayaan kepada makhluk halus. Di situ ada proses, ya, ada proses keyakinan, proses kepercayaan di situ. Yang oleh E.B. Taylor itu disebut dengan evolusi agama. Ya. Nah, makhluk halus tersebut tadi dari ruh berubah menjadi makhluk halus. Dan makhluk halus ini, ya, tidak bisa diindra, ya, kasat mata, dan mereka mampu berbuat hal yang tidak bisa diperbuat oleh manusia. Situ, ya. Kalau manusia tidak bisa terbang, makhluk halus bisa terbang. Kalau manusia tidak bisa bergerak secepat kilat, makhluk halus bisa bergerak secepat kilat di situ, ya. Nah, sehingga makhluk halus dengan kehebatannya itu, ya, dengan kehebatan makhluk halus tidak bisa diindra, kemudian bisa bergerak cepat dan lain sebagainya, makhluk halus menjadi objek penghormatan dan penyembahan manusia. Tidak sedikit kemudian orang zaman sekarang pun banyak yang menyembah makhluk halus.
Misalnya menyembah jin di situ, ingin kaya berkolaborasi dengan jin di situ, ya. Kita susah-susah kerja gitu kan, untuk kaya susah, ya, kerja sekarang susah, akhirnya nyembah makhluk halus supaya bisa mendatangkan uang yang banyak, kan tidak sedikit yang seperti itu. Ya, jadi orang yang memuja di situ, ya. Nah, dengan berbagai penyembahan berupa apa? Upacara-upacara, ya, doa-doa, ada sajian, ada korban, ya, yang dikenal dengan manisme, itu pemujaan roh nenek moyang di situ, ya. Dan kepercayaan ini menurut E.B. Taylor itu disebut dengan animisme. Nah, itu. Jadi bentuk, ya, pertama keyakinan masyarakat primitif adalah animisme, ya. Percaya kepada roh nenek moyang, pemuja roh nenek moyang. Nah, pada tingkat selanjutnya dari animisme, manusia kemudian percaya bahwa gerak alam ini disebabkan oleh suatu yang ada di belakang peristiwa dan gejala alam. Sebagai analogi, ya, kenapa kemudian kita bisa bicara? Kenapa kemudian kita bisa bergerak, bisa berjalan? Karena ada jiwa, ya, ada jiwa yang menggerakkan di situ. Itu analoginya, sederhana. Nah, kemudian bagaimana dengan alam? Bagaimana sungai-sungai mengalir? Ada gunung yang meletus, ada hujan lebat, ada angin topan, ada angin tornado, ada matahari yang menyinari bumi, ada bulan yang menyinari bumi malam hari, ada bintang yang kelihatan berkedip, ada tumbuh-tumbuhan yang bergerak, ya. Nah, menurut mereka semuanya bergerak alam itu disebabkan karena ada jiwa alam di situ, ya. Jadi alam itu ada jiwanya, ya, ada jiwanya di situ. Makanya kalau misalnya ada orang mau berteduh misalnya di bawah pohon rindang, harus minta izin dulu, ya, di situ. Maaf, ya, pohon izin untuk berteduh di sini, misalkan seperti itu. Kenapa? Artinya ada jiwanya di situ, jiwa pohon. Nah, lalu jiwa alam itu kemudian dipersonifikasikan menjadi sesuatu makhluk, ya, suatu makhluk yang bersifat pribadi, yang memiliki kemauan dan pikiran di situ. Makhluk halus yang ada di belakang gerak alam, yang kemudian disebut dengan dewa, dengan dewa-dewa. Kenapa kemudian hujan? Tadi kan kalau hujan, oh berarti ada jiwa hujan yang menggerakkan hujan. Kenapa ada angin topan? Ada jiwanya di situ. Nah, sekarang berubah, ya, persepsinya, bukan jiwa lagi. Kenapa ada hujan? Ada dewa hujan yang memberikan hujan. Kenapa ada angin? Ada dewa angin. Kenapa matahari menyinari bumi? Karena ada dewa matahari. Kenapa kemudian bulan bersinar malam hari? Karena ada dewa bulan di situ, ya. Nah, mulailah kemudian orang percaya kepada dewa-dewa, ya, kepada dewa-dewa. Pada tingkat ini manusia mulai percaya kepada dewa-dewa yang disebut dengan kepercayaan politeisme. Poli itu banyak, theos itu Tuhan. Jadi percaya kepada banyak Tuhan. Itu menurut Edward Barnett Taylor, ya. Itu. Jadi tadi berubah dari apa? Dari tadi yang pertama manisme, kemudian animisme, kemudian politeisme. Nah, pada tingkat terakhir dari evolusi agama ini, ya, menurut Edward Barnett Taylor itu bahwa agama itu berevolusi. Kepercayaan manusia kepada Tuhan itu berevolusi. Ya, tadi sudah berapa tingkat tuh, dari manisme, animisme, politeisme di situ. Nah, sekarang pada tingkat akhir evolusi agama,
bersamaan dengan timbulnya susunan ketatanegaraan dalam masyarakat manusia, timbul juga kepercayaan manusia bahwa alam dewa pun hidup dalam susunan ketatanegaraan yang serupa dengan ketatanegaraan manusia. Di situ, ya. Jadi kalau di lingkungan masyarakat manusia itu ada rakyatnya, ada masyarakatnya, maka ada Pak RT itu yang pimpinan yang paling kecil, ada kemudian Pak RW-nya, ada lurahnya, ada camatnya, ada gubernurnya, ada presidennya di situ pada masyarakat manusia di situ. Maka pada masyarakat dewa pun sama, ya, memiliki sistem ketatanegaraan seperti ketatanegaraan manusia. Maka pada kehidupan dewa pun dikenal tadi ada susunan pangkat dewa di situ, ya. Dimulai dari dewa yang tertinggi sampai dewa yang paling rendah. Susunan masyarakat dewa yang demikian lambat laun akan menimbulkan kesadaran, ya. Oh, ternyata ya semua dewa pada hakikatnya merupakan penjelmaan dari satu dewa yang tertinggi. Di situ, ya. Jadi ada yang paling tinggi siapa? Raja dewa di situ, ya. Bukan dewa berapa? Dewa 19 ya di situ. Tapi ini mah raja dewa, ya. Nah, akibat dari kepercayaan itu maka berkembang kepercayaan kepada satu Tuhan yang Maha Esa. Dan timbullah, menurut Edward Barnett Taylor, timbullah agama-agama monoteisme. Di situ, ya. Itu menurut teori Edward Barnett Taylor. Di situ, agama monoteisme. Dari manisme ke animisme ke politisme sampailah kepada monoteisme. Di situ. Apakah Islam sebagai agama wahyu itu monoteisme sebagaimana yang digambarkan oleh Taylor? Tidak. Nanti ada teori nanti yang terakhir, ya, yang lebih cocok untuk agama samawi ini. Ya, jadi ini lebih kepada pemikiran manusia tentang agama, tentang Tuhan. Teori yang kedua yaitu teori batas akal. Itu menurut James G. Fraser, ya. Jadi munculnya kepercayaan dalam agama pada mulanya karena manusia mengalami gejala yang tidak dapat diterangkan oleh akal manusia. Di situ, ya. Manusia memecahkan persoalan hidupnya dengan akal dan sistem pengetahuannya. Akan tetapi akal dan sistem pengetahuannya memiliki keterbatasan. Ya. Itu. Makin maju kebudayaan manusia, maka makin luas batas akal tersebut. Ya, persoalan yang tidak dapat dipecahkan dengan akal, dipecahkan dengan magic atau ilmu gaib. Ya, tuh. Pada masa sekarang pun masih tidak sedikit orang yang seperti itu. Tidak bisa dipecahkan dengan akal, ya, dipecahkan dengan magic, dengan ilmu perdukunan di situ. Ada orang sakit, datang ke dokter A, tidak sembuh, pindah ke dokter B, tidak sembuh, pindah ke dokter C, tidak sembuh, pindah ke dokter D, tidak sembuh. Sudah beberapa dokter dicoba, tidak sembuh juga. Ujung-ujungnya, maka kembali ke dukun. Makanya dulu pernah rame, itu dukun ponari anak kecil yang punya batu itu banyak dikunjungi orang. Bahkan pingin sembuh datang ke situ, bawa air, airnya dicelupkan dengan batu itu, kemudian katanya sembuh, ya, di situ. Sampai-sampai bekas buang air kecilnya ponari pun diambil oleh mereka, ya, di situ. Itu kan tidak rasional di situ. Naudzubillah min dzalik. Nah, pada awalnya manusia mempergunakan tadi ilmu gaib, ya. Ilmu gaib itu untuk memecahkan persoalan hidupnya yang ada di luar batas kemampuan akalnya.
Akan tetapi ternyata kemudian terbukti bahwa banyak dari perbuatan magicnya tidak berhasil di situ. Sehingga manusia mulai mempercayai makhluk halus yang ada di alam ini. Yang lebih berkuasa di situ. Mulailah manusia melakukan hubungan dengan makhluk-makhluk halus tersebut sehingga timbullah religi, timbullah agama. Itu menurut Fraser. Ya, jadi kepercayaan terhadap makhluk halus disebut dengan agama, religi. Nah, menurut Fraser membedakan antara magic dengan religion. Kalau magic itu sistem perbuatan dan sikap manusia untuk mencapai maksud dengan menguasai dan menggunakan hukum-hukum gaib atau kekuatan gaib yang ada di alam. Sedangkan religion menurut Fraser adalah sistem perbuatan manusia untuk mencapai maksud manusia ya dengan menyesuaikan kemauan Tuhan, menyesuaikan kemauan makhluk halus, menyesuaikan kemauan roh nenek moyang, menyesuaikan dengan kemauan dewa-dewa. Makanya suka ada penyembahan di situ. Kalau di magic itu tidak ada penyembahan. Karena hukum-hukum gaib, kekuatan-kekuatan gaib dikendalikan oleh manusia. Kalau dalam religion menurut Fraser, justru manusia itu mengikuti kemauan dari Tuhan, makhluk halus, sehingga ada penyembahan di situ. Ya, makanya ada yang melakukan misalnya sesaji dengan kopi pahit tuh, dengan rokok ya di situ. Itu juga hasil persepsi manusia. Mungkin makhluk gaibnya suka merokok, suka kopi pahit, ya, suka kemenyan misalnya seperti itu. Itu hasil persepsi manusia juga. Yang ketiga, itu teori masa krisis dalam hidup individu. Yang dicetuskan oleh M. Crowley ya dalam bukunya The Tree of Life yang kemudian diuraikan secara panjang lebar oleh Hennep dalam bukunya Rites the Passage ya. Teori ini mengatakan bahwa perilaku beragama manusia terjadi karena untuk menghadapi krisis-krisis yang ada dalam kehidupan manusia itu sendiri. Mengapa? Ya. Karena banyak kekhawatiran manusia. Manusia dalam jangka waktu hidupnya banyak mengalami krisis yang menjadi objek perhatiannya dan sangat menakutinya. Seperti apa? Bencana alam, sakit, mati yang sukar dihindari. Maka kemudian manusia butuh sesuatu untuk memperteguh dan memperkuat dirinya. Di situ sehingga kemudian dilakukanlah upacara-upacara sakral. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal pangkal dari keberagamaan manusia menurut Crowley. Ya. Yang ketiga, nah ini yang terakhir. Maaf, yang keempat ini. Teori yang dikemukakan oleh Andrew Lang. Ya. Teori ini menyatakan bahwa kelakuan religius pada manusia terjadi karena mendapat wahyu dari Tuhan. Jadi seorang itu beragama karena mendapat wahyu dari Tuhan. Dalam Islam, kenapa kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beragama? Karena Rasulullah dapat wahyu. Kenapa kemudian kita beragama? Karena dapat wahyu yang disampaikan oleh Rasul Allah, ya, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini barangkali teori ini lebih mendekati kepada agama samawi. Ya. Nah, jika dilihat dari konsep tentang agama dan Tuhan, maka ada dua. Konsep agama dan Tuhan menurut pemikiran manusia itu dalam teori jiwa, teori batas akal, teori masa krisis itu lebih kepada agama itu lahir dari pemikiran manusia di situ. Ya. Sedangkan yang kedua,
konsep tentang agama dan Tuhan itu dari wahyu, yaitu teori yang keempat, yaitu yang dicetuskan oleh Andre Leng, ya, di situ teori wahyu. Baik, saudara sekalian, itu saja barangkali yang dapat Bapak sampaikan, ya, mudah-mudahan dapat dipahami apa yang Bapak sampaikan. Untuk perkuliahan ini tidak ada tugas, kehadiran berdasarkan pada kehadiran pertemuan virtual ini, pertemuan daring, ya, pertemuan daring. Dan apabila ada yang tidak bisa bergabung di pertemuan daring ini, silakan menulis di WAG, ya, dengan format NIM, kemudian nama, dan alasan kenapa tidak bisa bergabung. Itu saja, dipersilahkan bagi yang ingin bertanya.